that nothing in our solar system can help us. Now you need to tell me what your plan is to save the world. We're not meant to save the world. We're meant to leave it. And this is the mission we were trained for. I've got kids, Professor. Get out there and save them. You have no idea when you're coming back. I'm coming back. We must reach far beyond our own lifespans. Assalamualaikum, halo semuanya, di sini Fadila Rahmadani. Terima kasih telah klik video ini dan semoga kalian menyukai pembahasan yang akan diberikan di dalam video ini. Nah, sesuai dengan judul pada video ini, saya akan mereview salah satu film kondang dari Christopher Nolan yang berjudul Interstellar. Bagi kalian yang belum pernah menonton film ini sama sekali dan butuh review dari orang yang pernah menonton, kalian datang pada video yang tepat. Nah, tadi di awal video kalian telah disuguhkan dengan potongan cuplikan dari trailer Interstellar. Bagaimana? Terlihat menarik atau tidak? Sebelum beranjak pada review, saya akan memberikan sedikit sinopsis dari film yang menjelaskan garis besar pada film. Interstellar adalah salah satu film garapan Christopher Nolan yang dirilis tahun 2014. Film ini bergenre fiksi ilmiah yang menceritakan perjalanan ruang dan waktu. Pada dasarnya, cerita ini menceritakan keadaan bumi di masa depan, tepatnya tahun 2067. Pada saat itu, bumi tidak lagi mampu menopang kebutuhan umat manusia. Lahan pertanian sering rusak, dan pada saat itu hanya jagung yang bisa ditanam dengan baik. Keadaan pun diperburuk dengan adanya badai debu yang sangat menyulitkan manusia untuk beraktivitas. Sang pemeran utama adalah Cooper dan putrinya Murphy yang masih berumur 10 tahun kala itu. Cooper adalah mantan pilot uji coba NASA. Ia hidup bersama putranya Tom, putrinya Murphy, dan ayah mertuanya. Singkatnya, Cooper bertemu dengan Profesor Brand, yaitu ketua pangkalan rahasia NASA, dengan serangkaian kejadian misterius yang ditemukan oleh Murphy. Profesor Brand mengungkapkan bahwa ia ingin mengirim awak untuk mencari planet baru pengganti bumi. Cooper direkrut dalam misi tersebut bersama awak lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Mereka tak menempuh jalur biasa, melainkan mereka menggunakan lubang cacing yang ada di dekat planet Saturnus. Tentu saja, dalam perjalanan di luar angkasa, di tempat yang tak pernah kita ketahui akan mendatangkan masalah, bukan? Berbagai masalah pun harus dihadapi oleh Cooper dan para awak ketika dalam perjalanan. Setelah dalam perjalanan, mereka melihat semua kebenaran satu persatu. Mereka pun sadar kalau mereka ditipu. Nah, saat itu tujuan mereka pun hanya satu, menemukan jalan pulang ke bumi dengan selamat. Nah, bagaimana dengan sinopsisnya? Apakah kalian tambah tertarik untuk menontonnya? Untuk pendapat pribadi, film ini sangat keren dan layak untuk ditonton bagi kalian yang menyukai teka-teki. Dari keseluruhan film pun, emosi kalian bisa terbawa naik turun, entah itu mengharukan, menegangkan, dan membingungkan. Karena perasaan tersebut adalah perasaan yang saya alami ketika menonton film ini. Mungkin bagi para orang awam yang menonton film ini, tak bisa langsung paham dalam sekali tonton. Sebab saya pribadi pun juga mengalami hal yang sama. Berbagai teori-teori fisika yang rumit mengenai relativitas diringkas dalam film ini. Tak sedikit orang yang akan meninggalkan film ini di pertengahan atau malah ditinggal tidur karena tak mengerti dengan alurnya. Memang,
Bagi orang yang tak mengerti prinsip dasar fisika modern, akan bertanya-tanya tentang bagaimana serangkaian kejadian aneh tersebut bisa terjadi. Nah, kalau kalian berpikir bahwa film ini pasti bakal berat dan sulit dimengerti, menurut saya tidak juga. Pertama kali menonton, saya tak terlalu paham dengan istilah-istilah dan cara kerja prinsip fisika seperti dilatasi waktu, konsep Hawking radiation, dan lain-lainnya. Tapi kemudian saya mencoba untuk menonton untuk yang kedua kalinya, tentunya setelah membaca sedikit penjelasan ilmiah dari film tersebut. Hasilnya, akhirnya saya mampu mengerti dan mampu menikmati film ini. Menurut saya hal ini pun cukup menyenangkan. Saya menyukai teka-teki dan ilmu baru. Hal-hal yang sebelumnya di luar nalar, kini mampu saya terima akibat penjelasan dari berbagai teori dalam film ini. Kalian pun jangan takut untuk menonton meskipun dalam pertama kalinya. Saya yakin kalian akan tetap bisa menikmati film tersebut, karena dari seni sinematografinya yang sangat apik untuk film yang dirilis 6 tahun lalu. Para pemain pun cakap membawakan cerita ini, jadi tak perlu diragukan lagi skill aktingnya. Pemain-pemain utama di sini bahkan pernah memenangkan penghargaan Oscar, menunjukkan skill akting mereka yang bukan main. Untuk rating pribadi dalam film ini, saya akan berikan 4,8 dari 5. Nah, seperti itu tadi adalah review dari saya tentang film Interstellar dari Christopher Nolan. Untuk pembahasan yang saya berikan, semoga kalian dapat memahaminya dan membuat kalian menjadi tertarik untuk menonton film Interstellar ini. Terima kasih telah menonton video ini dan mohon maaf apabila ada kesalahan, entah dari perkataan atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum.